Di balik awan yang menyelimuti puncaknya, Gunung Sindoro menyimpan sejarah panjang, kisah letusan dahsyat, dan mitos yang masih dipercaya hingga kini. Berdiri megah di antara hamparan hijau Temanggung dan Wonosobo, Sindoro bukan sekadar gunung berapi, ia adalah saksi bisu perjalanan waktu. Halo teman-teman, selamat datang di Langit Petualang. Di video ini, kita akan mengungkap sejarah Gunung Sindoro. Dari asal-usulnya sebagai gunung berapi aktif, hingga legenda mistis yang beredar di masyarakat. Gunung Sindoro yang berdampingan dengan Gunung Sumbing ini terletak di Jawa Tengah dengan ketinggian sekitar 3.153 meter di atas permukaan laut. Gunung ini menjadi salah satu favorit para pendaki. Tapi di balik keindahannya, ada banyak kisah yang perlu kita telusuri. Bagaimana sejarah letusan Gunung Sindoro? Apa saja mitos yang berkembang di sekitarnya? Dan bagaimana masyarakat memaknai keberadaannya hingga saat ini? Semua itu akan kita bahas dalam video ini. Jadi, jangan kemana-mana. Kita mulai perjalanan ini sekarang juga. Gunung Sindoro yang berdiri megah di Jawa Tengah adalah salah satu gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Dengan ketinggian mencapai 3.153 meter di atas permukaan laut, gunung ini menjadi titik pendakian favorit bagi para pecinta alam. Tapi, tahukah kalian bahwa Sindoro memiliki karakteristik yang unik dibanding gunung lain? Gunung Sindoro terletak di antara dua kabupaten, yaitu Temanggung dan Wonosobo. Letaknya yang berdekatan dengan Gunung Sumbing sering membuat orang menyebut keduanya sebagai gunung kembar. Namun, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi bentuk maupun aktivitas vulkaniknya. Pendakian menuju puncak Sindoro umumnya dimulai dari base camp Kledung, yang berada di ketinggian sekitar 1.500 meter. Dari sini, perjalanan akan melewati jalur berbatu, padang Edelweiss, hingga tiba di puncak yang memiliki kawah aktif. Di puncaknya, kita akan menemukan kawah aktif yang menjadi bukti bahwa Sindoro masih memiliki aktivitas vulkanik. Meskipun terakhir kali mengalami letusan besar lebih dari 1 abad yang lalu, gunung ini masih mengeluarkan gas belerang dari kawahnya. Selain menjadi tujuan pendakian, lereng Gunung Sindoro juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Tanah vulkaniknya yang subur dimanfaatkan untuk perkebunan teh, tembakau, dan sayur mayur yang menjadi mata pencaharian utama warga. Gunung Sindoro bukan hanya keindahan alam semata, tetapi juga bagian penting dari ekosistem dan budaya masyarakat di sekitarnya. Dengan segala pesonanya, gunung ini terus menarik perhatian, baik dari pendaki, ilmuwan, maupun mereka yang ingin merasakan ketenangan di puncaknya. Sejarah mencatat bahwa kawasan di sekitar Gunung Sindoro sudah dihuni sejak era Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Relief di beberapa candi di Jawa Tengah, seperti Candi Borobudur dan Candi Dieng, menggambarkan kehidupan masyarakat yang tinggal di kaki gunung berapi, termasuk Gunung Sindoro. Beberapa peneliti percaya bahwa daerah di sekitar Sindoro memiliki hubungan erat dengan peradaban kuno yang berkembang di dataran tinggi Dieng, pusat spiritualitas dan peribadatan pada masa lalu. Ketika Belanda mulai menjelajahi dan menguasai Nusantara, mereka mendokumentasikan berbagai gunung berapi, termasuk Gunung Sindoro. Pada abad ke-19, Hindia Belanda mulai mencatat aktivitas vulkanik di kawasan ini sebagai bagian dari penelitian geologi mereka. Selain sebagai objek penelitian, Sindoro juga menjadi bagian dari sistem ekonomi kolonial. Lerengnya yang subur digunakan sebagai lahan perkebunan kopi, teh, dan tembakau yang hasilnya diekspor ke Eropa. Hingga kini, jejak sejarah kolonial masih dapat ditemukan dalam bentuk perkebunan tua di kawasan Kledung dan Temanggung.
Tidak hanya menjadi bagian dari sejarah kolonial, Gunung Sindoro juga memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan, hutan-hutan di kaki gunung ini menjadi tempat persembunyian para pejuang yang berusaha menghindari kejaran tentara Belanda. Beberapa desa di sekitar gunung ini menjadi saksi bagaimana pejuang menggunakan medan yang sulit untuk melakukan perlawanan gerilya. Hingga kini, cerita-cerita perjuangan masih hidup dalam ingatan masyarakat setempat. Hari ini, Gunung Sindoro lebih dikenal sebagai destinasi wisata dan pendakian. Keindahannya menarik ribuan pendaki setiap tahun, dan masyarakat sekitar telah memanfaatkan gunung ini sebagai sumber ekonomi berbasis ekowisata. Namun, meski kini menjadi tujuan wisata, jejak sejarah Gunung Sindoro tetap hidup. Dari zaman purba hingga era modern, gunung ini tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban di Jawa Tengah. Di balik keindahannya yang menawan, Gunung Sindoro menyimpan sejarah letusan yang telah mengubah wajah sekitarnya. Gunung ini tampak tenang hari ini, tetapi di masa lalu, ia pernah menjadi salah satu gunung yang mempunyai keganasan dengan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Gunung ini merupakan gunung berapi aktif tipe stratovolcano, dengan puncaknya yang sering tertutup kabut dan kawahnya yang masih mengeluarkan gas belerang. Sebagai bagian dari cincin api Pasifik, Gunung Sindoro memiliki sejarah letusan yang terdokumentasi sejak abad ke-19. Meski tidak seaktif gunung berapi lain di Indonesia, Sindoro pernah mengalami beberapa letusan besar yang mengguncang wilayah sekitarnya. Pada tahun 1806, Gunung Sindoro mengalami salah satu letusan terbesarnya yang menyebabkan hujan abu meluas hingga ke daerah sekitar. Material vulkanik tersebar di ladang pertanian dan menyebabkan gagal panen. Abu tebal menyelimuti langit, membuat siang hari terasa gelap. 12 tahun setelah letusan pertama yang tercatat, Gunung Sindoro kembali meletus pada tahun 1818. Kali ini, letusan disertai dengan awan panas yang meluncur ke lerengnya. Suhu tinggi dari awan panas ini membakar hutan di sekitarnya, menyebabkan kerusakan ekosistem secara signifikan. Setelah periode panjang tanpa aktivitas besar, pada tahun 1970, Sindoro kembali menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitas. Gempa vulkanik kecil terdeteksi, dan kawah mulai mengeluarkan asap tebal. Namun, letusan besar tidak terjadi, dan gunung ini kembali tertidur. Meski belum menunjukkan aktivitas besar dalam beberapa dekade terakhir, Sindoro tetap berpotensi untuk meletus kembali. Para ahli vulkanologi terus memantau pergerakan magma di dalam gunung ini untuk mengantisipasi kemungkinan letusan di masa depan. Jika terjadi peningkatan suhu kawah, peningkatan gas belerang, atau gempa vulkanik, maka itu bisa menjadi tanda bahwa Gunung Sindoro sedang mempersiapkan diri untuk erupsi berikutnya. Oleh karena itu, pemantauan rutin dan kesadaran masyarakat sangat penting. Gunung Sindoro bukan hanya sekadar gunung yang indah untuk didaki, tetapi juga bagian dari sejarah panjang peradaban manusia di Jawa Tengah. Dari letusan dahsyat hingga keheningan yang menipu, gunung ini terus menjadi misteri yang harus kita pahami dan hormati. Gunung Sindoro bukan hanya sekadar gunung berapi yang megah. Di balik keindahannya, tersimpan cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun. Legenda dan mitos menyelimuti gunung ini, membuatnya lebih dari sekadar tempat pendakian. Ia adalah bagian dari sejarah dan budaya masyarakat sekitar. Salah satu legenda yang paling dikenal adalah kisah pertarungan antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Konon dahulu kala, keduanya adalah dua makhluk sakti yang bertarung untuk menentukan siapa yang paling kuat. Pertarungan mereka begitu dahsyat hingga menyebabkan gempa bumi dan letusan dahsyat. Akhirnya, keduanya dikutuk menjadi gunung dan berdiri berdampingan selamanya. Mitos ini dipercaya sebagai simbol keseimbangan alam, di mana kekuatan yang besar harus dijaga agar tidak saling menghancurkan.
Bagi para pendaki yang sering melewati jalur Gunung Sindoro, ada satu kisah yang sering diceritakan dari mulut ke mulut tentang keberadaan pasar setan. Konon, di tengah malam, terdengar suara ramai seperti pasar di sekitar jalur pendakian. Namun, ketika dicari sumbernya, tidak ada apa-apa. Masyarakat sekitar percaya bahwa ini adalah pasar gaib, tempat para makhluk halus berkumpul. Pendaki yang mendengar suara ini dilarang menghiraukan atau menjawab jika ada yang memanggil nama mereka. Jika melanggar, mereka bisa tersesat dan sulit kembali. Di puncak Gunung Sindoro, terdapat batu-batu besar yang disebut sebagai batu tatah. Mitos setempat menyebutkan bahwa batu-batu ini adalah peninggalan dari kerajaan gaib yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Konon, kerajaan ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang memiliki penglihatan khusus. Masyarakat percaya bahwa penghuni kerajaan gaib ini bisa marah jika ada pendaki yang bersikap tidak sopan di puncak gunung. Oleh karena itu, setiap pendaki yang mencapai puncak disarankan untuk menjaga sikap dan berbicara dengan sopan. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Sindoro bukan hanya tempat mendaki, tetapi juga tempat yang sakral. Beberapa desa di kaki gunung masih melakukan ritual tertentu untuk meminta keselamatan dan kesuburan tanah. Gunung Sindoro bukan sekadar lanskap alam yang megah. Sejak zaman dahulu, masyarakat yang tinggal di sekitarnya telah menjadikan gunung ini sebagai bagian dari kehidupan mereka, bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai pusat nilai budaya dan spiritualitas yang diwariskan turun-temurun. Di beberapa desa yang berada di sekitar Gunung Sindoro, masyarakat masih mempertahankan kepercayaan leluhur yang berkaitan dengan gunung ini. Gunung Sindoro dianggap sebagai tempat yang sakral, tempat bersemayamnya roh-roh leluhur dan penjaga alam. Salah satu ritual yang masih dijalankan oleh masyarakat sekitar Gunung Sindoro adalah sedekah bumi. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan alam atas hasil panen yang melimpah. Masyarakat percaya bahwa menghormati alam adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, mereka mempersembahkan hasil panen terbaik mereka sebagai bentuk terima kasih kepada alam dan leluhur. Di daerah sekitar Sindoro, budaya seni tetap lestari dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pertunjukan wayang kulit yang sering digelar dalam acara-acara adat dan peringatan hari-hari besar. Wayang bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan, sejarah, dan ajaran moral kepada generasi muda. Selain wayang, kesenian seperti tari lengger dan kuda lumping juga sering ditampilkan di berbagai acara adat dan perayaan. Gerakan yang khas dan iringan musik gamelan mencerminkan kekayaan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat sekitar. Keanekaragaman budaya di sekitar Gunung Sindoro juga tercermin dalam kuliner khas yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah tempe kemul, makanan khas Temanggung yang sering dijajakan di pasar-pasar tradisional. Tempe kemul adalah tempe yang dibalut tepung dengan campuran daun kucai, digoreng hingga renyah, dan sering dinikmati bersama teh hangat di pagi atau sore hari. Selain itu, ada juga geblek, camilan kenyal berbentuk cincin yang menjadi favorit masyarakat setempat. Makanan ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal dalam mengolah bahan sederhana menjadi sesuatu yang khas dan lezat. Seiring berjalannya waktu, Islam menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Sindoro. Meski masih memegang tradisi leluhur, banyak ritual yang kini dikombinasikan dengan nilai-nilai keislaman. Pengajian dan tahlilan menjadi bagian dari kehidupan sosial, memperkuat kebersamaan warga desa, dan menjadi sarana untuk mendoakan leluhur. Di balik kemegahannya, Gunung Sindoro adalah pusat kehidupan dan budaya masyarakat yang telah berkembang selama ratusan tahun. Dari ritual adat hingga pertanian, dari seni hingga kuliner, semua menjadi bagian dari warisan yang terus dijaga agar tidak hilang ditelan zaman. Sejarah Gunung Sindoro mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana alam membentuk peradaban,
tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan, dan tentang bagaimana warisan budaya harus terus dijaga. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghormati alam dan menjaga warisan leluhur. Terima kasih telah bersama Langit Petualang dalam video kita kali ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.